Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Hardianti, NPM 7224622019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengenal manajemen risiko dalam perusahaan. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Didin Hendrawan SE selaku dosen mata kuliah manajemen risiko perbankan. Baik, saya akan mulai saja. Di sini sudah tercantum judul sudah saya sebut mengenal manajemen risiko dalam perusahaan. Baik, untuk pengertiannya yaitu manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan dari perusahaan. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat mengelola potensi ancaman dan memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil yang optimal. Lebih singkatnya yaitu pendekatan sistematis untuk memahami dan menangani risiko yang dihadapi perusahaan. Risiko dapat berupa ancaman internal atau dari eksternal. Nah, tujuan dari manajemen risiko ini ialah untuk melindungi aset perusahaan, yang kedua meminimalkan kerugian finansial, reputasi atau operasional, yang ketiga mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik, yang keempat meningkatkan kepercayaan stakeholder, yang kelima memastikan keberlanjutan dari bisnis. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis risiko dalam perusahaan. Nah, yang pertama ini ada risiko strategis. Risiko ini yang berkaitan dengan keputusan strategis, seperti persaingan, inovasi, atau perubahan teknologi. Yang kedua, risiko operasional. Risiko ini ialah muncul dari aktivitas sehari-hari perusahaan, seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau bencana alam. Yang ketiga ada risiko finansial, yaitu risiko yang berhubungan dengan keuangan, seperti fluktuasi mata uang, likuiditas, atau kredit. Lalu yang keempat ada risiko hukum dan kepatuhan. Risiko ini akibat pelanggaran hukum atau regulasi. Yang kelima ada risiko reputasi. Risiko yang mempengaruhi citra atau reputasi perusahaan. Selanjutnya ada proses dari manajemen risiko, yaitu yang pertama yang pasti harus identifikasi risiko tersebut. Mengidentifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi dari perusahaan. Lalu yang kedua analisis risiko, yaitu menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap risiko. Yang ketiga, evaluasi risiko, yaitu memprioritaskan risiko berdasarkan urgensi dan signifikasi. Yang keempat, mitigasi risiko, yaitu merancang dan menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari risiko tersebut. Yang kelima, pemantauan dan review, memastikan bahwa strategis manajemen risiko tetap efektif melalui pemantauan dan penyesuaian secara berkala. Nah, lalu ada metode atau pendekatan manajemen risiko. Di sini ada 3 metode untuk pendekatan pada manajemen risiko, yaitu yang pertama analisis pemakai kuantitatif, menggunakan data dan model statistik untuk mengukur risiko secara numerik. Lalu yang kedua ini ada dengan metode kualitatif, menggunakan wawasan dan analisis deskriptif untuk memahami risiko. Yang ketiga ada pendekatan campuran, yaitu kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif untuk hasil yang lebih holistik. Nah, di sini juga ada alat dan teknik manajemen risiko. Yang pertama memakai SWOT analisis, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, risk matrix, yaitu menilai risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Yang ketiga, key risk indicators, yaitu indikator untuk memantau risiko secara proaktif. Yang keempat, business continuity plan, yaitu rencana untuk memastikan kelangsungan bisnis selama atau setelah terjadi dari risiko itu. Lalu ada pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko membantu perusahaan untuk yang pertama mengantisipasi dan memitigasi kerugian sebelum terjadi. Yang kedua, menjaga kelangsungan bisnis di tengah kondisi yang tidak pasti. Yang ketiga, mematuhi regulasi dan persyaratan hukum. Yang keempat, memastikan daya saing efisiensi operasional. Nah, selanjutnya bagian terakhir ini ada kesimpulannya, yaitu manajemen risiko adalah aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan. Dengan menetapkan praktik terbaik dalam manajemen risiko, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuannya. Nah,
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.